tes 1 2 tes 1 2 3. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Dan kita akan memasuki bab yang baru, bab yang diberikan nama oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, bab majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam hina tauhidih wa saddihi turukas syirkih. Bab keterangan yang datang terkait penjagaan Al-Mustafa. Al-Mustafa maksudnya Rasulullah dalam menjaga tauhid dan upaya beliau, wasaddi, usaha beliau untuk menutup jalan-jalan kesyirikan. Iya, ini bab harus kita pahami ya secara umum bahwa dalam Islam itu harus ada yang dijaga, ya. Kita harus menjaga agama kita dan sebaliknya menutup pintu-pintu yang bisa merusak agama. Itu namanya pencegahan, ya kan? Hal-hal yang memberikan peluang untuk terjadinya kerusakan itu ditutup. Apa namanya itu? Pencegahan. Jadi agama kita itu agama datang untuk mencegah, ya, bukan terjadi baru dihilangkan, tetapi sebelum terjadi sudah ditutup jalannya, ya. Nah, di sini secara khusus yang dibahas adalah pembahasan yang paling penting, perkara yang paling penting yang harus dijaga. Apa itu? Tauhid. Dengan tauhid itulah kita jadi seorang muslim. Dengan tauhid itulah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bukan berarti selain tauhid tidak perlu dijaga, harus dijaga semuanya. Harus dijaga semuanya. Tapi kenapa tauhid difokuskan? Kenapa tauhid yang difokuskan? Iya, karena itu yang pokoknya. Kalau yang lain rusak, ya lebih ringan dibanding tauhid yang rusak.
Itulah sebabnya para nabi, para rasul datang menyampaikan tauhid. Ada kerusakan yang lain, banyak kerusakan yang lain. Orang-orang kafir Quraisy banyak kerusakannya, banyak masalahnya. Tetapi yang diperbaiki adalah kunci pokok yang menyelamatkan dia dari kekalnya di dalam api neraka. Nah, seharusnya perhatian kita yang terbesar di pembahasan ini, perkara ini, tauhid, akidah, ini harus diperbaiki, harus dikokohkan, harus dikuatkan. Makanya ya ikhwan, selalu kita sampaikan ya, perbaiki semangat untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki fondasi agama kita. Karena kalau itu kuat, insya Allah kita akan mudah untuk terselamatkan dan mudah untuk kembali. Tapi kalau itu lemah, boleh jadi kita sudah jauh dari agama, tetapi kita masih merasa biasa-biasa saja, atau merasa justru berada di atas kebaikan. Ini paling celaka. Baik, ini sekedar faedah dari judul yang disampaikan oleh Sahibul Matan, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia membawakan satu dalil, atau dalil yang pertama adalah An Abdillah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, intalaqatu fi wadi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berangkat pada delegasi Bani Amir. Artinya beliau berangkat mengikuti rombongan Bani Amir, ya, pergi bersama Bani Amir ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendatangi Rasulullah. Fakulna, lalu kami katakan setelah menemui Nabi, anta sayyiduna, engkau sayyid kami. Para sayyid kalau biasanya diartikan tuan kami, ya. Anta sayyiduna. Faqala, maka Nabi memberikan jawaban atau merespon, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti sini Nabi meluruskan. Faqulna wa abdaluna fadlan, ya. Lalu kemudian mereka berkata lagi, engkau orang yang paling utama di antara kami. Ini yang paling banyak keutamaannya. Wa a'dhamuna tawlan, yang paling besar kebaikannya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu, katakanlah, biqaulikum aw ba'di qaulikum, katakanlah dengan sebagian perkataanmu atau dengan, ya, berkatakanlah, ucapkanlah biqaulikum, dengan ucapan kalian atau dengan sebagian ucapan kalian. Wala yastajriyannakumus syaitan, janganlah syaitan itu, ya, menjerumuskan kalian, ya, ini dalam perkara-perkara yang merusak. Rawahu Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Munasabah hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini terhadap kitab tauhid. Bayanu anna tauhid la yatimmu illa bitajannubi kulli qawlin yubdi ilal ghuluwi fil makhluk. Hubungan bab ini terhadap kitab tauhid. Kenapa bab ini dijadikan oleh Syekh Muhammad dalam pembahasan tauhid? Ya. Penjelasan bahwa
tauhid itu tidak akan sempurna kecuali menjauhi setiap perkataan yang mengantarkan kepada gulu, sikap berlebih-lebihan terhadap makhluk. Iya. Jadi kalau di sini banyak sekali kan masalah perkataan kan yang sudah lewat kan, tentang lau, apalagi sumpah, ya kan? Ini semua berkaitan dengan apa? Perkataan. Jadi banyak juga dosa yang timbul akibat perkataan. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan prinsip agama. Banyak yang sudah perkataan. Makanya dalam Islam itu, kekafiran itu bisa orang jadi kafir karena lisannya, bisa jadi kafir karena perbuatannya, bisa jadi kafir karena keyakinannya. Jadi tiga hal ini bisa membuat orang menjadi keluar dari Islam. Makanya perlu dijaga semuanya, dan perlu kita memahami perkara-perkara yang berbahaya, yang paling berbahaya dari setiap sisi ini. Karena iman juga mencakup lisan, iman mencakup perbuatan, iman mencakup keyakinan. Itu kan prinsip ahli sunnah kan? Al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Itu prinsip ahli sunnah. Yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bil ma'siyati ar-rahman, atau bi ta'ati syaitan. Itu prinsip ahli sunnah. Sehingga dari tiga ini memang lawannya adalah kekufuran. Lawannya iman apa? Kekufuran. Iya. Makanya dari sisi perkataan ini dijaga juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kaitannya kita di sekarang yang dibahas adalah jangan berlebih-lebihan dalam bentuk ucapan terhadap makhluk. Wa yukhsha minhu wuqu'u fi syirk. Dan dikhawatirkan muncul darinya terjerumus dalam kesyirikan. Ya, kesyirikan. Makanya dijaga istilah-istilah untuk seseorang, bagaimanapun dianya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun ilmunya, ya tidak boleh diberikan julukan-julukan yang menunjukkan apa? Berlebih-lebihan. Nabi sendiri, kita tentunya sepakat bahwa tidak ada yang melebihi kedudukannya Nabi, ilmunya, nasihatnya, akhlaknya. Oke. Yang jelas dia yang terbaik. Tapi bersamaan dengan itu beliau tidak mau dikasih ucapan-ucapan yang menunjukkan berlebih-lebihan pada diri beliau. Ya. Tarajum Ibnu Syikhir bikasri shin asy-Syikhir wa tasdidil kha, makanya asy-Syikhir huwa Abdullah Ibnu Syikhir Ibni Auf Ibni Ka'ab Ibni Waqdana Al-Huraisyiyu aslama yaumal fath. Ya, jadi beliau masuk Islam di hari Fatu Mekkah, sama dengan Abu Sufyan nih. Kalau Abu Sufyan sebelum Fatu Mekkah, tapi dalam Fatu Mekkah Abu Sufyan masuk Islam. Satu hari sebelum Fatu Mekkah Abu Sufyan masuk Islam. Kemungkinan hari kali ini berakhirnya di hari Fatu Mekkah. Jadi belakangan masuk Islamnya. Ya, belakangan masuk Islamnya. Walahu suhbatun wa riwayah. Beliau ya sahabat suhbah, yakni persahabatan dengan Nabi, dan riwayat, yakni karena ada hadisnya. Buktinya hadis ini. Himayah, apa artinya himayah? Himayatus syai'. Himayah itu ya penjagaan, menjaga. Himayatus syai' sawmuhu amma yatatarratu ilaih.
Himayatus syai artinya somu, menjaganya dari apa-apa yang ia tatarraqu ilaih, yang akan menimpanya, min makruhin wa adha, baik berupa hal yang dibenci atau gangguan. Ya intinya menjaga dari ini, menjaga dari itu. Ya. Kalau namanya menjaga pasti dijaga dari hal-hal yang merusak. Ya, hal-hal yang merusak. Dan di sini yang dimaknai menjaga secara penjagaan makna. Ya, bukan sesuatu yang bersifat fisik. Ya, yang menyerang, tetapi yang bersifat apa? Makna, perkataan. Ya kan? Yang berlebih-lebihan. Nah itu. Al-Mustafa ay al-Mukhtar. Al-Mustafa artinya al-Mukhtar. Yang Mustafa artinya yang dipilih. Minas safwah, dari kata safwah, ia khalisus syai. Khalis, apa khalis? Yang ya khalis yang apa ya, sucinya, bersihnya. Ya, sesuatu itu. Ya. Itu dari apa itu asal kata al-Mustafa, khalisus syai, sucinya, bersihnya sesuatu. Himat tauhidi suluhu amma yasuru. Makna himat tauhidi itu menjaganya, ini menjaga tauhid dari apa-apa yang akan mengotorinya, minal a'mal wal aqwal allati tudaddu aw tunqisuhu. Jadi menjaga tauhid dari apa-apa yang akan mengotori tauhid, baik berupa amalan-amalan atau ucapan-ucapan yang bertentangan, ya, atau yang mengurangi tauhid. Yang bertentangan maksudnya yang menghilangkan tauhid sehingga pelakunya keluar dari Islam, atau yang mengurangi tauhid. Ya, jadi itu dua. Yang mana lebih kecil mudaratnya? Yang mana lebih kecil mudaratnya dari dua ini? Yang tudad atau tungkis? Yang bertentangan atau yang mengurangi tauhid? Yang mana lebih kecil mudaratnya? Hah? Ya, yang mengurangi. Yang lebih besar mudaratnya adalah yang bertentangan. Ya, yang bertentangan. Asli Allah ay su'dadutamu, ya, su'dadutamu lillahi azza wajalla. Kepemimpinan yang sempurna itu hanya milik Allah. Wal khalqu kulluhum abidullah. Sementara makhluk seluruhnya abidullah. Ya, hamba Allah. Wa afdaluna fadlan al-fadl al-khairiyah. Al-fadl di sini kata beliau Abdullah khairiyah diddun naqisah. Khairiyah kebaikan, lawan dari naqisah kekurangan. Ay anta khairuna, yaitu maksudnya ucapan mereka anta khairuna, engkaulah yang terbaik kami. Taulan atau al-fadl wal ata, jadi makna taul al-fadl keutamaan, atau pemberian, wal qudro kemampuan, wal gina kekayaan. Qulu bi qaulikum ay al-qaulan mu'tada ladaikum. yakni katakanlah al-qaulul mu'tada, perkataan yang mu'tada, yang biasa. Ini yang biasa terucap, ya, ladaikum, bagi kalian. Ini sudah menjadi adat, ucapan itu sudah menjadi adatnya, sudah ma'ruf di tengah-tengah mereka. Wala tatakallaful alfadha allati tu'addu ilal ghush. Janganlah kalian membebani diri kalian lafaz-lafaz
yang mengantarkan kepada sikap berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Oleh karena itu, kita kepada siapapun, kepada saudara kita, kepada ustadz kita, kepada syekh kita, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan dari sisi ucapan. Au ba'di qaulikum ay au da'u ba'da qaulikum. Au ba'di qaulikum, maksudnya kata beliau adalah tinggalkanlah sebagian perkataan kalian al-mu'tada, yang biasa kalian ucapkan, ya, yang biasa kalian ucapkan. Watrukuhu, tinggalkanlah dia, tajannuban lil khumi, dalam rangka menjauhi sikap berlebih-lebihan. La yastajriyannakum syaitan al-jari ar-rasul ay la yattakhidukum jariyan ay wakilan lahu wa rasulan. Al-jari maknanya ar-rasul. Apa artinya rasul? Utusan. Kenapa Nabi dikatakan rasul? Karena dia utusan Allah. Iya. Kenapa Nabi dikatakan nabi? Karena dia menyampaikan berita, membawa berita. Iya. Membawa berita. Rasul kalau al-jari artinya ar-rasul. Ar-rasul. Ya, ini janganlah kamu menjadikan la yatakhidukum, jangan sampai setan menjadikan kalian jarian. Ya, ini jangan sampai setan menjadikan kalian wakilan lahu, rasulan lahu, sebagai wakilnya dia, sebagai utusannya syaitan. Ya. Jadi dari sisi ucapan saja seperti itu, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mana jawaban terhadap hadis? Lamma balagha hadzal waqtu fi madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam nahahum an dzalik. Ketika delegasi ini telah tiba, balagha berlebihan dalam memuji Nabi, nahahum an dzalik, maka Nabi melarang mereka dari hal itu. Ta'adduban ma'allah wa hinayatan litauhid, dalam rangka bersikap adab di hadapan Allah dan dalam rangka menjaga tauhid. Wa amarahum ayyaqtasiru 'alal alfaz, dan memerintahkan mereka untuk mencukupkan diri mereka atas lafaz-lafaz allati la ghuluwa fiha wala madhura, lafaz-lafaz yang tidak ada sikap berlebihan di dalam lafaz itu dan tidak ada yang dilarang, tidak ada pelanggaran. Ya, tidak ada pelanggaran. Ka'ay yad'uhu bi Muhammad Rasulillah, seperti misalnya kalau mereka memanggilnya dengan Muhammad Rasulullah, saya Rasulullah, la usah sayyiduna Abdullah, dan seterusnya. Ya. Kama samahu Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah namakan beliau, ya, sebagai apa? Ya, Rasul, hambanya dan Rasulnya. Ya. Hubungan hadis ini terhadap anna fihi nahya anil guluwi fil madh wa istimalil alfadhil mutakallifati allati rubbama tuqi'u fi syirki. Dalam hadis ini ada larangan dari sikap gulu dalam memuji dan larangan penggunaan lafaz-lafaz yang mutakallifah, yang membebani, ya, yang memberatkan, yang kadang-kadang mengantarkan kepada kesyirikan. Pelajaran yang bisa diambil, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa ta'addubuhu ma'a rabbih. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau tidak mau disanjung dalam kondisi berlebihan. Ta'addubuhu ma'a rabbih, dan bagaimana tingginya adab beliau terhadap
Robnya. Yang kedua, an-nahyu anil guluwi fil madah wa muwajahati insani bih. Larangan bersikap berlebihan dalam memuji dan mengarahkan dan mengarahkan manusia dengannya. Yang ketiga, an-nasu dada hakikatun lillahi subhanahu. Bahaya saudara itu kepemimpinannya yang sempurna itu hakikatnya hanya milik Allah. Wa annahu yang bagi tarukul madah bilafdis sayyid. Kata beliau, sepantasnya kita meninggalkan pujian dengan lafaz sayyid. Ya. Jadi beliau mengatakan sepantasnya meninggalkan lafaz pujian dalam bentuk lafaz sayyid. Ya. Yang keempat, nahyu anit takallubi fil alfaz. Larangan berlebih-lebihan dalam lafaz. Wa annahu yanbaghi iktisadu fil maqal. Dan sebaliknya sepantasnya iktisad. Apa iktisad? Sederhana, pertengahan dalam fil maqal, dalam ucapan. Biasa-biasa saja. Yang kelima, himayatut tauhidi amma yakhillu bihi minal aqwali wal amal. Penjagaan tauhid, ini harus menjaga tauhid dari apa-apa yang dengannya cacat. Yang tauhid itu menjadi cacat berupa perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Ini kok. Alhamdulillah selesai keterangan yang pertama. Kita lanjut keterangan yang kedua. Dan di sini cuma 2 keterangan ya. Ada yang Asman mau dibaca? Kacamata? Tidak boleh. Kacamata? Enggak ya? Sekalian kacamatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wan Anasin radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana qabna khairina wa sayyidina qabna sayyidina wa qala ya ayyuhan nasu qulu bi qawlikum wa la yastahwiyannakum asy-syaitan anna Muhammadun abdullahi wa rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla wa an-nasa'i bisanadin jayyid. Hadis yang kedua atau keterangan yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad dari hadisnya Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sebagian manusia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, pakai ya khairana, wahai yang terbaiknya kami, wahai anak yang terbaiknya kami, wahai sayyidnya kami, wahai anak sayyidnya kami. Faqala, maka Nabi setelah mendengar kata panggilan ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum, qulu biqaulikum, ucapkanlah, berkatalah dengan perkataan kalian. Ini yang biasa saja, perkataan dengan perkataan yang biasa. Wala yastahwiyannakum syaitan, janganlah syaitan itu menghias-hiasi bagi kalian. Anna Muhammad Abdullah wa Rasul, sesungguhnya saya ini Muhammad. Saya ini Muhammad Abdullah, hambanya Allah dan Rasulnya. Saya tidak suka kalian mengangkat saya
fauqa manzilati, di atas kedudukanku. Ya, yang Allah menempatkan aku dengannya. Ya. Jadi Nabi tidak mau didudukkan pada kedudukan yang berlebih-lebihan. Baik. Ya khairana ay afdalana. Iya, khairana maksudnya yang paling utamanya dari kamu. Yastaghfiyannakum syaitan ay yuzayyinu lakum wa Hawakum. aw yadhabu bi aqwalikum. Nah, ini saya pakai kacamata. Ya, artinya yuzayyinu lakum hawakum. Syaitan itu menghiasi hawa nafsu kalian untuk kalian. Ya. Kalau hawa nafsu sudah dibungkus dengan hal-hal yang indah, ya sudah. Pelakunya tidak merasa berbuat jahat, jelek. Ya. Atau yashabu bi uqulikum, akan hilang dengan akal-akal kalian. Iya. Al-ma'na al-jamali lil hadith Karaha sallallahu alaihi wasallam atau kariha sallallahu alaihi wasallam mafhamu bi hadhihi al-fadhi wa nahwiha. Iya. Mana global terdapat di sini. Nabi benci memujinya dengan lafaz-lafaz ini. Ya, Nabi benci memujinya atau pujian terhadapnya dengan lafaz-lafaz ini dan semisalnya. Li'alla yakun harusnya kayaknya. Ya, supaya hal itu ya tidak menjadi wasilah, tidak menjadi pengantar kepada sikap gulu padanya. Ya, sikap gulu padanya wal itra sama ya. Sikap berlebih-lebihan. Al-gulu dan itra itu sama. Li'annahu qad akmalallahu lahu maqamal uluhiyah. Iya, kenapa? Karena sungguh Allah telah menyempurnakan baginya maqamal uluhiyah. Iya, kedudukan ubudiyah, bukan beliau sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Allah sudah sempurnakan baginya kedudukan penghambaan itu. Iya. Fasara yakrahu an yubalagha fi madhihi. Iya, maka beliau sangat tidak senang, benci kalau dilebih-lebihkan di dalam memujinya. Siyadatan li hadzal maqam wa irsyadan li annahum di ummah sulamatan li hadzal maqam, untuk menjaga kedudukannya sebagai hamba. Ya, tapi hamba beliau itu dalam kondisi sempurna sebagai hamba. Ya. Wa irsyadan bil ummah, sebagai bimbingan bagi umat untuk meninggalkan hal itu. Nasihan lahum wa himayatan bitauhid. Ya, sebagai nasihat bagi mereka dan juga dalam rangka menjaga tauhid. Arsyadahum an yasifuhu bisifatain huma a'la maratibi abdi. Ya, dan Nabi membimbing mereka, yakni manusia, untuk mensifatkan beliau dengan dua sifat. Huma
dua sifat itu tingkatan hamba yang paling tinggi. Tingkatan hamba yang paling tinggi. Ya. Jadi Nabi SAW Abdullah, abduhu. Ya kan? Ketika misalnya dalam surah Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi. Nah, lihat, abdihi. Allah namakan apa diri kepada Nabi? Hamba. Tapi hambanya Allah. Ini kemuliaan. Tahu? Ini kemuliaan yang tinggi dan sempurna. Karena Allah mengkhususkan dengan memakai abdihi. Ya? Ya. Dan rasulnya. Jadi ada abdu dan rasul. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Kalau puji bagi Allah yang mengutus rasulnya. Siapa yang mengucapkan itu? Allah karena firman-Nya. Baik. Laqad wasafahu Allah bima fi mawadi'a rahmah. Iya, dan Allah telah mensifati rasulnya Muhammad atau Rasulullah dengan dua sifat itu di beberapa tempat. Ya. Abdullah wa Rasul. Ya, dan dua sifat itu adalah Abdullah dan Rasulnya. Baik. Wala yuridu an yarfa'u fawqa hadhihi al-manzilati allati anzalahu Allah. Iya. Maka Nabi tidak menginginkan kalau mereka itu mengangkatnya di atas kedudukan ini yang Allah meletakkan Nabi kepadanya. Ya, hamba Allah dan Rasul Allah. Nabi ya Abdullah atau ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Baik. مناسبة الحديث للباب أنه صلى الله عليه وسلم نهي أن يمدح بغير ما coba dulu. Annahu sallallahu alaihi wasallam naha yumdaha بغير ما وصفه الله به. Ya, hubungannya di sini terlibat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kalau dipuji selain apa yang Allah sifatkan diri beliau. Al-Mufdi, Al-Mufdi dari kata Abdullah. Af'ala, maksudnya af'ala, muf'ilu, dalam rangka sianatan tauhid, menjaga tauhid, dan sabda itu menutup, dalam rangka menutup pintu sikap berlebih-lebihan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, seperti misalnya Nabi SAW dipuji, Nabi mengatakan apa? La tutruni karena tertin nasara Isa benar Maria. Jangan engkau menyanjungku, jangan engkau menyanjungku berlebih-lebihan. Ya, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan menyanjung Isa bin Maryam. Ya, karena mengangkatnya sebagai Tuhan yang disembah. Nah, itu perbuatan buruk namanya. Ya, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan ma'bud, bukan yang disembah. Ya. Makanya kita dalam agama secara umum dilarang bersikap gulu dalam semua perkara. Dalam perkara dunia juga begitu. Ya, kalau berlebihan dalam perkara dunia juga dilarang. Baik. Ma yustafadu min al-hadith al-awwal an-nahyu 'an al-ghuluwi fil madhi wa takallufi al-alfaz bi dzalik li'alla yufdi ila syirk. Iya, larangan dari sikap berlebihan dalam memuji dan membebani diri dari lafaz-lafaz terkait fidzalik ini dalam hal guru
memaksakan diri menggunakan lafaz-lafaz dalam perkara gulu supaya tidak mengantarkan kepada kesyirikan. الثاني تواضع صلى الله عليه وسلم وحرصه على صيانة العقيدة عما يخل بها. Ya, tawaduknya Nabi dan semangatnya beliau untuk menjaga akidah dari apa-apa yang dengannya akidah itu menjadi rusak. Iya. Jadi, annahu Abdullah wa Rasuluh wa laysa lahu min al-amri syai', bal amru kulluhu lillahi subhanahu. Iya. Bahwasanya beliau Abdullah, Rasulnya, dan sama sekali beliau tidak mempunyai sedikit pun sama sekali bukan di tangannya sedikit pun perkara. Ini tidak ada yang beliau masalah perkara itu bukan di tangan beliau sedikit pun. Ya, laisa lahu minal amri syai'. Artinya tidak ada sama sekali perkara itu di tangan beliau, bukan milik beliau perkara itu. Beliau tidak bisa apa-apa. Makanya ketika tadi di pembahasan kita dengan Siti Khadijah terkait perang Uhud, beliau kan terluka, sahabat mati, beliau tidak kuasa menahan. Beliau seandainya di tangan beliau itu perkara itu beliau tidak terluka, sahabat tidak banyak yang mati, tapi beliau manusia biasa, berjalan sebagaimana kehendak Allah. Perkara itu bukan di tangan beliau. Makanya di sini tegaskan perkara itu semuanya hanya milik Allah. Makanya kita kembalinya kepada Allah, bukan kepadanya kepada Rasul, apalagi kepada selain Rasul yang lebih rendah. Baik. Rabi' at-tahdhir min kayd asy-syaitan wa annahu qad ya'ti min tariq ziyadati 'ala al-hadd al-mashru'. Iya, peringatan dari tipu daya syaitan, dan bahwasanya kadang dia datang dari jalan az-ziyadah, ini jalan yang lebih alal haddi, melebihi jalan yang ziyadah, yang lebih atas batasan yang dibolehkan, yang disyariatkan. Ini datang dalam bentuk berlebihan dari batasan-batasan yang dibolehkan. Intinya jangan bersikap gulu, jangan bersikap gulu berlebihan. Selesai bab ini, semoga bab ini kita pahami dengan baik dan insya Allah mudah dipahami, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah di atas jalannya yang lurus, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dari alhamdulillah lanjut. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.